حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya batif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa talahul jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ruya innaka zalika nizil muhsinin. Inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibin azim. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dan dengan karunia-Nya, kita masih diberi oleh Allah nikmat yang cukup banyak. Yang pertama, nikmat menikmati hidup. Tidak ada nikmat yang paling besar daripada nikmat hidup. Kita masih ada waktu untuk mengikuti salat Idul Adha dan masih ada waktu untuk mengikuti salat Jumat berjamaah. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, supaya kita mendapat rahmat Allah, mendapat berkah dari Allah dalam kehidupan. Salawat dan salam pada Nabi yang terakhir, yang membawa petunjuk dari Allah, mengeluarkan umat dari kegelapan kepada petunjuk. Hingga hari ini kita mengerti dan kita paham
Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah? Dan apa yang kita butuhkan? Kaum muslimin sidang teman yang berbahagia, kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ada dua sejarah besar, termasuk sejarah haji dan sejarah kurban. Ada pelaku 3 orang, Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Kaum muslimin yang berbahagia, Ibrahim selaku seorang nabi dan rasul, beliau selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan. Tidak ada bosan-bosannya Rasulullah Ibrahim mendoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak yang saleh. Tentu Ibrahim tahu ini ibadah. Doa itu mukul ibadah. Terkabul atau tidak terkabul, yang jelas sudah beribadah. Waktu itu Ibrahim, istrinya bernama Siti Sarah, umurnya sudah tua. Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah. Dalam perjalanan dalam waktu bertahun-tahun itu, Nabi Ibrahim tetap berdoa. Berarti belum terjadi anak, Nabi sudah berdoa. Berarti kalau ada umat Nabi Muhammad, mereka belum ada keturunan, selalu mereka berdoa, meminta kepada Allah. Rupanya doa ini dikabulkan Allah. Setelah beliau nikah dengan Siti Hajar, karena ada kesepakatan perintah Allah, fabasyarnahu bigulamin halim, maka diberi kabar gembiralah Ibrahim dengan lahirnya seorang anak Ismail. Terkabullah doanya Nabi Ibrahim, dikabulkan permintaannya oleh Allah. Bukan sedikit meminta, sudah puluhan tahun. Rupanya kita tidak tahu kapankah Allah memberi. Sekarang kita berdoa, kapankah Allah memberi, kita tidak tahu. Kita tidak diberi waktu oleh Allah. Itu rahasia Allah. Jadi yang penting berdoa. Babasyarnahu bigulamin halim. Setelah dapat anak, datang perintah Allah untuk diantarkan anak ini ke Mekah. Diantarkanlah oleh Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail ke Mekah, ke tanah suci. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zuriati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Sadaqallah. Meleleh air mata Ibrahim setelah anak tiba di tempat. Ya Allah, kata Ibrahim, aku meninggalkan sebagian keturunanku
Biwadin gairi zar'in, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanaman. Ini kata Ibrahim kepada Allah. Tapi karena perintah Allah ditinggalkan. Di mana ditinggalkan? Indah Baitikal Muharram, dekat rumahmu yang dihormati, Ka'bah. Aku tinggalkan anakku, ya Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, Rabbana hai Tuhan kami, liuqimus shalah, mudah-mudahan keturunan aku ini mendirikan salat dia. Diperintah salat akan selalu turun kepada Nabi dan Rasul. Faj'al abdatan minan nas ilaihim, jadikanlah hati manusia cinta kepadanya, senang kepada keturunanku. Warzuqhum minas samarat, berilah dia rezeki ya Allah dari buah-buahan. Berilah dia la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka mensyukuri nikmat Allah. Meleleh air mata Ibrahim berdoa. Jelas doanya. Artinya, apa yang kulakukan disukai oleh umat ya Allah, itu. Aku lakukan ini, umat juga menyukai. Aku antarkan aku ke dekat Ka'bah yang tidak ada mempunyai tanam-tanaman. Kaum muslimin yang berbahagia, waktu Nabi Ibrahim akan meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya, Siti Hajar bertanya, wahai Rasulullah, kenapa aku dengan anak yang tinggalkan di sini? Jawab Ibrahim, satu saja perintah Allah, tidak ada yang lain. Berarti kalau Allah merintah, Allah yang menjamin. Kalau engkau haus, ada yang memberi air tetap itu. Kalau engkau lapar, ada yang memberi makan. Kalau engkau panas, ada yang akan melindungi. Karena Allah yang merintah. Karena ini punya Allah seluruh teka itu. Apa yang dibutuhkan akan diberi oleh Allah. Engkau butuh air, Allah akan memberi, tapi itu isinya. Kaum muslimin yang berbahagia, sejarah ini adalah sejarah, kalau dapat tidak ada orang yang bisa melupakan sejarah ini. Nabi Ibrahim telah meninggalkan anaknya situ, Siti Hajar. Ismail sedang kecil, sedang menyusu. Tentu Siti Hajar berusaha mencari air. Inilah sejarah antara Safa dan Marwah, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah mencari air. Siti Hajar tidak ada memangga kepada Allah, ya Allah, kenapa anak saya begini? Tidak ada. Suami saya Rasul, ya Allah, tidak. Kenapa ini tidak ada penyesalan? Yang jelas Siti Hajar berdoa, anaknya dilihat juga, apakah anak ini ada gangguan daripada binatang lain. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Siti Hajar. Di kaki Ibrahim itulah keluarnya mata air. Di kaki Ismail itulah keluarnya mata air yang disebut sekarang Telaga Zam-Zam. Sampai sekarang tidak ada kita mendengar bahwa air Zam-Zam itu sudah kering. Sampai hari kiamat kita tidak akan mendengar itu. Tidak ada. Karena itu milik Allah. Begitu kekayaan Allah, kekuasaan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia,
Falamma balaga ma'ahu saya. Setelah Ismail mulai besar, falamma balaga, mulai ma'ahu saya, arti mulai besar, berumur lebih kurang 10 tahun, datang mimpi kepada Ibrahim, sembelih anakmu. Sembelih anakmu. Padahal puluhan tahun berdoa untuk dapat turunan. Tapi Nabi Ibrahim tak berfikir begitu. Nabi Ibrahim yang jelas ini perintah Allah. Allah yang akan bertanggungjawab. Apa jadinya? Begitu aku mencintai anakku, tetapi kata Ibrahim, aku lebih mencintai Allah daripada anak. Tidak bisa mengalahkan cinta kepada Allah dengan mencintai anak dan harta. Baru ditemuilah anak. Ya bunayya, berkata Ibrahim, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Hai anakku, aku bermimpi dalam tidur nak. Aku diperintah Allah untuk memilih engkau. Fanzur ma tara, bagaimana pendapat engkau? Jawab anak yang saleh, qala ya batifal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ayah. Jawab anak yang saleh, rabbi habli minas salihin. Laksanakan. Engkau akan mendapat aku nanti dalam keadaan sabar. Ini perintah Allah. Berarti antara ayah dengan anak sudah sepakat, beserta juga istri, melaksanakan perintah Allah. Anak ini perlu disembelih. Barulah dibawa anak menuju Mina. Pertama, dengan 9 Zulhijjah orang wukuf di Padang Arafah. Itu salah satu rukun haji tidak boleh tinggal. Kalau ada jamaah yang pergi naik haji, lalu dia bilang sama orang, saya nak pergi wukuf kerana saya kurang sehat, tidak sah hajinya. Tidak sah. Dia nak ikut wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Tanggal 10 mereka sudah menuju Muzdalifah. Muzdalifah istirahat malam sebentar, langsung menuju Mina. Nabi Ibrahim dibawalah anak ini dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan itu. Nah, di sinilah Nabi Ibrahim mempertahankan keimanan dan ketauhidannya. Iblis menghalangi. Jangan engkau lakukan ini. Ini tidak baik. Ini tidak bagus. Anakmu puluhan tahun engkau berdoa kepada Allah supaya dapat. Sekarang akan disembelih. Berfikirlah engkau Ibrahim. Dia lempar iblis itu oleh Ibrahim. Kaum muslimin yang berbahagia, iblis itu, syaitan itu tidak akan pernah bosan menggoda merongrong manusia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim la tajidu aksarahum syakirin. Tidak bisa datang di atasnya, dari depan saya akan temui orangnya. Iblis akan datang dari depan. Tidak bisa akan datang dari belakang. Tidak bisa juga akan datang dari kanan. Tidak bisa juga akan datang dari kiri. Ya. Allah menjelaskan begitu iblis. Tapi orang yang tahu bahwa iblis lakum adu mubina, musuh, orang tidak akan patuh. Wala tajidu aksarahum syakirin. Hai iblis, kata Allah, orang yang mensyukuri nikmat Allah, orang yang beriman, orang bertakwa, tidak akan mampan engkau goda. Tidak akan bisa engkau goda. Inilah dilakukan 3 tempat. Jumratul Usta, Jumratul Ula, Jumratul Aqabah. 3 tempat iblis menggoda. Lulus Nabi Ibrahim dan Ismail.
Kaum muslimin yang berbahagia, baru di tempat itu dilaksanakan falamma aslama wa talau lijabin. Setelah berserah diri kedua orang insan, Ibrahim dan Ismail sudah sepakat laksanakan penyembelihan. Diambillah pisau, diletakkan pisau itu di leher Ismail. Pisau tidak mampu melukai leher Ismail. Kata Ismail, engkau sayang kepadaku, wahai ayah. Aku lebih sayang kepada Allah, kata Ibrahim. Kalau kenapa pisau tidak mampu, tidak memakan darahku? Diulangi lagi, terdengarlah suara. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Hai Ibrahim, ini suara. Ada seruan. Qad sadaqta ru'ya innaka zalika najzil muhsinin. Engkau benarkan mimpi kau Ibrahim? Ya. Agar engkau akui mimpi itu dari Allah. Itu balasan orang berbuat baik Ibrahim. Inna hadza lawal balaul mubin. Itu ujian Ibrahim. Itu ujian. Engkau lulus dari ujian. Wa fadainahu bizibhin azim. Ini tukarnya. Seekor kibas, seekor kambing. Tukarlah Ismail dengan seekor kambing. Kambing yang jadi sembelih. Berarti Allah memuji Ibrahim dan Ismail dan Siti Hajar. Selesai menyembelih seekor kambing, Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berjawab-jawaban dengan Ismail. Sampai ketemu dengan Siti Hajar, begitu juga. Begitu keimanan Ibrahim, anaknya sendiri mau dia kena perintah Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, berarti ada hikmah dari sejarah itu. Secara garis besar hikmahnya apa? Pertama, hubungan ayah, hubungan orang tua dengan anak tidak akan putusnya. Hubungan orang tua dengan anak. Kata Rasulullah, iza matal insan, kalaulah mati manusia, inqata'a amaluhu, putus amalannya, tidak ada bisa beramal lagi. Kalau mati mah tidak bisa lagi berzikir, tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi salat sunat, tidak ada yang bisa lagi, habis. Illa bisalasa, kecuali kata Nabi 3 tidak putus. 3 tidak putus. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Ini hendakkan putus-putusnya. Ya, hendakkan putus-putusnya mengalir kepada orang yang sedekah tadi. Apakah mereka membantu masjid, apakah mereka membantu surau, membantu anak yatim dan segala macam. Mengalir selalu pahalanya. Kepada siapa? Kepada orang yang bersedekah tadi. Itu Nabi mengatakan tidak putus-putusnya, mengalir terus. Yang kedua kata Rasulullah, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga bagaimana? Waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang mendoakan. Ini anak mendoakan. Anak mana yang mendoakan? Tentu anak yang beriman, anak bertakwa, anak berpendidikan, anak tahu dengan agama. Dia tahu ayahnya, ibunya butuh doanya. Didoakannya ayahnya langsung. Ya Allah, kata anak, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana menyayangku. Masukkanlah mereka ke surga jannatan naim, ya Allah. Diletakkan Allah di surga doa anak ini. Inilah anak yang mendoakan. Anak yang mana? Tentu anak yang dididik dengan agama. Artinya anak yang beriman, anak yang bertakwa. Ayah dan ibunya telah mendahuluinya. Siapa lagi yang datang bertolongan? Doa anak inilah. Kalau kita sekarang tentu orang tua kita doakan. Orang tua kita, Rabbi fili wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani saghira. Ampunilah aku, ampunilah dosa orang tuaku, sampai mengalir terus, tidak ada batasnya. Nah, inilah hubungan antara orang tua dengan anaknya. Reda Allah, reda Allah, reda Allah, reda walidain. Nah, Allah tu meletakkan reda kepada anak kalau orang tuanya reda kepada anaknya. Nah, tergantung reda Allah. Reda Allah, reda fil walidain. Sakhatahu bi sakhatihi. Marah Allah kalau orang tuanya marah kepada anaknya, Allah akan marah kepada anak itu. Inilah hubungan yang pertama orang tua. Itu yang dapat kita sampaikan dalam khutbah yang ini. Semoga bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan, bagi kita bersama. Barakallahu lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa li walidina minan nar. Allahumma hasil maqasudana wa muradana wa sayyi jasadana wa nawwir qulubana sabit imana ya Allah min basayyid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fasallu yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus.